Saya akan sentil ke kapal. Aduh, gagal. Sekarang Deo main. Iya. Oke. Sekarang Beda ya, Pirate. Ini mau serang siapa, Ben? Wow. Berhasil ya? Harta Mami diambil. Iya, Mami punya goblet diambil. Wow. Oke, sekarang. Oke, balik ke Audrey. Tadi ada warna biru. Ya, nanti ambil harta yang mana? Ups, apa yang terjadi? Sendiri. Kok boleh naikin lagi? Kan ini bukan yang jatuh, nih yang I'm kena. Oke, benar. Ini yang jatuh. Oke. Nice, Audrey. Sekarang Mami ya? Ya. Mi ambil harta ini karena paling dekat nggak boleh. Iya, So I think Deo I mau will get the sentilin. gold. Semoga dapat ya. Boleh Hup, juga. aduh, hampir. Oke, Deo mau jalanin apanya? Kapalnya? Atau navigate atau apa? Oke, boleh. Dapat berhasil emas. hartanya. Sekarang karena kapal Papi di ujung, ini susah untuk ke sini. Papi navigate deh. Ininya, anchornya Papi akan menuju ke Octopus. Nah, ini kapalnya gerak. Kenapa Supaya lebih- menuju ke Octopus? Enggak, supaya lebih banyak harta di sana. Oh, oke. Benar-benar. Sekarang pirate-nya jalannya. Oops. Oke, pirate silakan. Oke, Pirate. Aku mau start dari sini deh. Aku mau serang Leo. Oh, serang Deo. berhasil. Jatuh nggak ini? Jatuh harusnya. Nggak jatuh. Boleh, boleh. Berarti bedanya Aku satu lagi menang. hartanya Deo. Aduh ini seru banget. Selamat pagi semuanya. Halo. Reza. Diganggu ya mainnya ya. Nah, ini dia yang tadi kita akan bahas, saudara. Sebelum jeda iklan namanya adalah Board Games. game. Nah, ini dari Hello versus Board Game. Nah, di sini udah ada Pak Edi samping saya. Pak Edi boleh dikenalin dong siapa aja di sini? Oh iya, ini saya Edi. Ini Cecilia istri saya. Oke. Dan ini anak pertama Ben, Oke, hai Ben. Hai. Audrey. Halo Audrey. Dan ini Deo. Dea. Nah, ini apa sih sebenarnya board game kelas ini yang memang juga dihadirkan di studio Orange Kompas TV? Baik, board game ini tidak hanya sekedar main, tapi bisa membentuk sosial emosional dan skill-skill, soft skill seperti critical thinking. Oke. Mereka bisa juga belajar tentang deduksi, matematika, dan sebagainya. Oh, oke. Nah, kalau misal di sini banyak sekali permainan-permainan dihadirkan, ini boleh disebutkan nggak nih jenis-jenisnya apa aja sih sebenarnya? Baik, ini jenis-jenisnya itu adalah family game atau children game. Oke. Tapi belum tentu children game itu hanya dimainkan sama anak-anak, Kak Reza. Iya. Game yang bagus itu, Kak Okta, adalah game yang bisa dimainkan antar generasi. Oke. Kakek nenek bisa bermain dengan cucu. Oh, Buat jadi mengisi namanya kegiatan family sekeluarga games ya. Keluarga, betul Yes. sekali. Yes. Nah, kalau yang lagi dimainin sama Ben dan Audrey Lu sama maju ini ke apa nih? sini dong. Contohnya? Oke. Ben. Ini namanya Crash Octopus. Kita di laut itu harus mengambil harta, ada 5. Tapi hati-hati, ini juga ada octopus gede. Nanti dia akan Oke. serang. Jadi kita harus ambil 5 harta yang berbeda supaya Oke. menang. Kamu umurnya berapa sih? 9. Pinter banget, tepuk tangan dong, Ben. Keren. Terus gimana sih, Ben? Ajarin dong. Oke. Jadi kita ambil harta by flicking. Flicking, ini aku itu pirate. Oke. Aku pencuri. Jadi aku pakai aku punya cannon, nanti tembak. Oke, tembaknya sekali aja gitu Ya, ya? sekali aja. Oke. Coba contohin. Terus Maju ke jalan. Oke. Tapi kalau tadi kena itu kapal lain, misalkan aku hit nih, misalkan chestnya jatuh, aku dapat, tapi aku nggak maju ke sini, dan aku menang loh, aku dapat 5 yang berbeda. Tadi nggak kena, jadi aku maju ke situ. Okta paham? Nah, enggak. Emang harus imajinasi tingkat tinggi kayaknya nih ya. Nah, selain Crash Octopus, di sini juga ada Gone Fishing namanya. Nah, Audrey, Gone Fishing itu apa sih, mainnya gimana? Jadi kita jadi fisherman, tangkap ikan, some sell to market, some kita bisa ambil buat sendiri aja di dalam. Oke. Jadi Kayak misalnya gimana nih? aku mau satu fish dulu, aku mau di sini. Upsis. Habis itu ini aku pakai fishing. Oke, habis itu aku buat selesai. Aku jual 1 ke market. Selesai. Gitu main. Oke, menang kalahnya gimana? Jadi menang misalkan dia sudah ada di sini.
itu aku ada fish di sini dan sini. Misalkan aku ada segini, ini dia squidnya ada 2, habis itu ininya ada 1. Oke. Jadi aku ini karena aku ada 1 biru dan 1 kali 1 cuma 1, jadi Ini 2 Audrey. 1 kali 2 2 2. jadi aku 2 poin. Ini 1 kali 3 3, jadi 5 sekarang. This is 2 points. 2 kali 3 Berarti 6. Heeh. 6 udah 8. 6 sudah 8. Ini nggak ada hijau jadi pasti kosong. Ini 2 kali 1 2. 3 kali 1 jadi 3. Ya. Jadi Totalin jadi berapa? 11 12. Ini nggak ada. kali 0. Jadi aku Berarti 2 itu ya. habis itu aku ada main something untuk count poin 12. Kalau tadi dia berdiri, aku dapat ekstra 2 poin. Oh, ya. Nah, ini juga tentunya bisa mengajarkan anak-anak untuk berhitung ya, Mbak Sisil ya? Iya benar. Jadi ini nilai pasar fish pada hari ini. Oke. Nah kalau octopusnya nih squid nih nilainya 3. Kalau kita punya octopusnya ada 3, so 3 times 3. Oke, Oh, bahkan kayak ini kita juga mengajarkan sembilan anak-anak gitu ya? untuk Yes. berwirausaha karena dijual ke market. Betul Ya, sekali. Betul ya? Ya, this is ekonomi ini judulnya. Nah, apa sih sebenarnya Pak Edi yang memang triggernya sampai ada bisa memainkan seperti permainan board game seperti ini? Saya 30 tahun ngajar les mata fisika kimia. Sebagian besar puluhan murid-murid ketika les habis selesai selalu pengen nanya, ada board bisa main nggak? Jadi di rumah saya itu adanya cangkul, halma, ludo dan sebagainya. Saya nggak puas. Oke. Jadi saya coba search, ternyata ketemu board game dan Oke. saya cari yang pendidikan supaya murid-murid bisa belajar dan bermain. Oke. Nah, saat itu respon mereka apa pada saat bermain dan ini juga bisa mengajarkan salah satunya matematika juga tadi Audrey sampaikan 1 kali 3 dan Yes. sebagainya. Yes. Gimana itu Pak Edi? Apa yang memang respon dari para murid-murid yang Pak Edi ajarkan juga ketika ada board game sih? Para murid-murid itu responnya Mama tadi senang. ini. Jadi kadang kalau mereka bermain, mereka akan main-main terus sampai Oke. kita bilang udah waktunya. Cepat sekali. Oh, Dan jadi tidak sebagainya. terasa begitu ya? Tidak terasa. Dan ini ternyata juga bisa dimainkan sama anak-anak juga dari usia berapa sampai berapa sih biasanya? Board game yang bagus dari usia 1 sampai 99 bisa dimainkan bersama. Jadi anak-anak saya semuanya dari umur 1 kita udah ajarin board game. Oke. Nah, kalau dia belajar apa? Hai Deo. Belajar kelas. Oh, belajar kelas. Kelasnya apa aja? Ini ya, boleh dijelasin? Boleh Deo jelaskan. Ya, Deo. boleh dijelasin. Jadi- Aku gimana sih Kakak Reza nggak tahu? Kakak. Bilang Kakak Reza. Pak De. Jadi kita kick ini ya, kita dari sini nanti kita kick dari ini ada putih-putih nanti kita kick kayak begini nanti Oh, bawahnya ada kita magnet ya? ada Bener. begini. Oh, jadi untuk ngegerakinnya bawahnya Kayak ada soccer. magnetnya. Iya, kayak soccer. Terus langkahnya seperti apa? Langkahnya bagaimana? Langkahnya untuk scoringnya. Mhm. Gimana scoringnya? Jadi misalkan kamu kena di sini, aku yang kena. Oh, satu nih. Jadi poinnya di sini nih kalau misalnya kamera juga bisa menyorot. Nah, jadi ketika bola kuning ini masuk dapat 1 poin. Iya. Begitu juga ketika aku main dari sini, gitu ya. Yes. Kena. Jadi nanti kita main berdua ya. Benar. Dari sini, Gimana? Oh, dari sini. ya. Oke, ini dari sini. Nah, ini jadi magnet semuanya. Ini papan board games ini bisa diperoleh di mana sih, Pak Edi? Bisa, saya jual selama 15 tahun ini jual ribuan board game. Oh, oke. Khusus edukasi. Ada levelnya gitu nggak sih, Pak De? Misalnya dari, kayak kalau tadi kan dikatakan dari umur 1 udah mulai main board game gitu. Yes, jadi board game itu ada level. Saya anggap 5 level. Jadi level 1 itu seperti yang ini nih, Kak Okta. Jadi bisa dimainkan antar di family. Nanti ada yang level 2 itu lebih dalam lagi. Level 3 itu bisa game-game ekonomi yang mainnya 2 jam, 3 jam. Oke, lama ya berarti namatin satu gamenya itu. Ya, ya. Kalau udah Ya. dapat Jadi dapat. Oh, poin Kak Rezanya. Ih, seru ya Bisa? ternyata Mbak Edi. Seru. Oh, seru. Saya sama Riana aja deh mainnya ini. Gitu, kayaknya. Jadi begitu ya, jadi semuanya itu ada hitungannya. Semuanya itu ada
matematikanya. Nanti kalau yang kalah ya yang keken. Oh, kalau kalah yang dapat menang duluan begitu ya? Mulai duluan. Oh gitu, oke. Ih seru ya ternyata ya. Ini benar kata Pak Edi bahwa ketika kita bermain ini tidak terasa waktunya. Yes. Ya. Tapi kita juga dapat mengambil ilmu yang didapat di sini salah satunya matematika. Yes. Gitu Dan apakah? bonding dengan keluarganya terasa bagus sekali. Malam-malam kita sekeluarga itu kadang-kadang bingung mau ngapain. Anak-anak udah kerjain soal selesai, kita carinya film atau enggak gadget. Nah itu kita enggak. Dihindari untuk itu hindari. dan akhirnya bermain board games ini ya. Ya. Kalau misalnya tadi banyak sekali yang memang pengetahuan terutama dari segi hitung-menghitung begitu dari permainan ini, apalagi sih yang bisa didapat dari board games ini? Tadi yang saya bilang adalah social skill-nya dapat. Oke. Anak-anak yang nggak berani mengutarakan pendapat. Di sini kita ada board game yang kerjasama. Jadi ketika bermain kita melawan AI-nya. Jadi kita bekerja sama sehingga kita ngobrol nih gimana supaya bisa menyelesaikan tugas ini. Oke. Ada banyak sih ya sebetulnya jenis-jenis apa board game gitu. Kalau saya tahu ya ada werewolf gitu-gitu. Itu juga ya. Tak suka kan? Jenga gitu. Oke, Jenga, werewolf. Atau apa Jumanji supaya masuk ke dimensi lain. Yes. Jadi memang banyak jenisnya begitu ya Pak Edi ya? Banyak ya. Betul, dan ini kalau misalnya pemirsa juga saksikan tadi, dari mulai band, terus Audrey dan Deon juga bentuk komunikasinya juga baik begitu ya. Ini juga bisa didapat dari board games ini begitu ya. Tapi nanti kita akan membahas lagi, kira-kira manfaat apa lagi sih yang bisa diperoleh dan nanti bermainnya apa lagi yang nanti akan kita mainkan di sini. Jadi Anda pastikan bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oke. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih dengan board game Hello Versus ya. Betul ya? Yes, nah kalau betul. misalnya tadi sempat ada yang bisikin saya, Reja coba tanyain dong kalau misal board game ini bisa dibuat sendiri atau beli. bisa beli. Pak Edi atau Mbak Sisil? Oke, jadi board games ini memang buatan kebanyakan bukan di Indonesia. Ini kita adopt dari banyak negara. Oke. Contohnya ada di Jerman. Nah sekarang tuh di Jepang juga ada, contohnya kayak Crash Octopus dari Jepang. Di Korea juga banyak sekali. Nah Indonesia sendiri juga sudah memproduksi banyak board games buatan Indonesia. Nah yang kami adopt adalah buatan luar kebanyakan. Nah kami deliver ini ke sekolah, ke korporat, dan ini akan membangun mereka punya teamwork, collaboration, leadership, and critical thinking. Nah seperti itu. Oke. Boleh dilanjut, Mbak Sisi? Nah, jadi board games ini memang kita deliver, terutama dari anak-anak kecil. Dan kalau memang mereka yang Dari Indonesia Ya. sendiri, sejak Kompas melakukan turnamen dan desain board game 6 tahun yang lalu, sampai sekarang banyak universitas di Indonesia sudah ada subjek materi untuk desain board game. Kemarin saya ngobrol dengan satu profesor S3 di Winchester, beliau di Ciputra, Surabaya ya. Beliau juga lagi research tentang game co-creation. Jadi sama-sama ciptain, sama-sama desain. Jadi di Indonesia itu bertumbuh dari 6 tahun lalu untuk desain board game sampai sekarang itu sudah banyak. Oke, nah bedanya yang board game zaman dulu sampai sekarang tuh apa sih? Yang mungkin ini juga menjadi perbedaan yang signifikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Ya, jadi board game itu Kak Reza tebak di dunia itu ada 100.000 board game. Monopoly ranking 27.000. 100.000, berarti banyak banget ya. Kita orang zaman menciptakan. monopoli, Bos. Iya, yang paling common kayak monopoli ya. Betul, sama ular tangga lah palingnya. Nggak mau ular Jadi tangga, artinya benar-benar. apa? Ada 26.000 board game lebih bagus dari Monopoly. Betul. Semakin hari saya research board game, setiap hari kita test, play, research, baca buku, baca rule book, dan lihat semakin amazed. Karena 1 tahun itu, Kak Okta, ada 1.000 board game lebih yang baru. Nah, perbedaannya itu adalah manusia kan otaknya terus berkembang nih, pembelajaran tetap berkembang. Jadi mereka si desainer itu banyak itu juga guru, dosen. Mereka kembangkan board game itu semakin bagus mekanismenya, semakin kaya dan sebagainya. Yang kami tampilkan itu adalah, ingat loh, ini level 1, belum kita ada level 2, 3 yang membantu sampai 5. Dan ini ada turnamennya juga nggak sih? Ada. Contoh ini kelas ada turnamen setiap tahun di Eropa, di Finlandia, dan pemain dari seluruh dunia datang kelas. Oke. Karena ini ada turnamennya, kalau gitu kita harus Ayo, kita lomba, battle. ya. Kita harus ikut turnamen Baik, suatu saat nanti. Baik. Ya. Pak ini boleh dibantu ya jadi jurinya ya, kami berdua ya. Audrey, Oke. Deo, Aku Ada boleh pinjam bolanya tadi. bolanya Deo.
Nah. Ini tadi yang dicontohin sama Deo ya, seperti bermain Dia soccer. jadi juri ya. Oke. Dia jadi juri ya nanti Jadi juri ya. Nih, Dari sini dulu. Dari mana? Nah. Oke. Oke. Ujung ke ujung. Kak, aman nggak? Audrey, set. Oke, siap. Pemirsa juga bantu ya. Bantu untuk ini di sini. menjadi bukti bahwa kemenangannya akan dimiliki oleh saya. 1, 2, 3. Ya, kalau seperti ini, udah 2. Belum udah kalah. Mas Sisil mau dijelasin nggak nih akhirnya kalah. Dan ini ada 2 marshmallow di sini. Oke, jadi di bawah sini tuh ada tiang pemisah antara jangan makan, Kak Reza ya. dan juga Okta. Jadi kalian nggak bisa saling tembus. Betul. Nah, kalau strikernya sampai jatuh, terlepas, berarti kalian Kalah. gagal. Oke. Nah, akhirnya Kak Reza dapat 1 poin. Dapat 1 poin, 1 Lagi. Oke. Ini berarti yang mulai duluan Yang kalah. Oh, yang Which is kalah ya. Kak Okta start dulu dari pinggir, Kak. Di mana? Oh, sini. Ah, iya. Oke. Silakan. Kok dia nggak mau sih? Oke. Nah, Kak Reza. Semangat, Kak Reza. Jatuh. Kalau jatuh berarti Oh, Kak Reza 2-0. Oke. Jadi ini juga diperlukan ketelitian begitu ya. benar sekali. Nanti Iya, dan harus sabar sih. Betul. by the time kalian jadi punya strategi sendiri. Oh, iya. Misalkan nih, kalian sengaja tendang bolanya ke putih, semoga Kak Okta Nah, kena. marshmallow-nya, Nah, benar. betul. Jadi kan Kak Okta jadi Ini lebih kalah. bukan mencari poin sih, kalau saya lebih mencari kesalahan lawan aja. Oh, Jadi memang punya strategi Ya, salah, masing-masing. salah. 2-1 ternyata ya. Satu. Dan pastinya kalau bermain ini jangan sombong. Betul. Ya, karena ini bisa kalah suatu saat nanti, kita nggak ada yang tahu bola itu bulat soalnya. Ya, 3-1. Ini sebenarnya poinnya sama 6, tapi ini cukup 3 karena ini juga membuat kita jadi lebih semangat. Betul kata Pak Edi bahwa ini membangun bonding satu sama lain ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini ada board game kelas ini, bisa nggak sih pemirsa di rumah ikut mencoba, ikut bermain sama Pak Edi, Bu Sisi, dan teman-teman semua di sini? baik, bisa. Kami itu ada ekskul di belasan sekolah-sekolah internasional di Jakarta. Oke. Itu ekskul board gamenya dari TK sampai SMA. Kalau mau bermain bersama kami itu bisa di Green Bay, Fluid Mall, Oke. Bewok Mall itu setiap Sabtu jam 1 sampai jam 4. Oke. Tapi saya lebih mengundang, lebih fokus ke family. Kenapa? Karena visi kami selama 15 tahun itu adalah keluarga bermain bersama. Oke. Oke, biar bonding juga ya itu Betul. tadi ya. Ada media sosial Betul. nggak yang mungkin bisa dikontak atau bisa ditanya-tanya? Ada sosial media kami adalah Board Game Class. Oke. Oke. Jadi ada Oh, di sini ini. ya board game kelasnya. Jadi bisa dilihat. Terus juga ini banyak banget critical thinking, leadership, collaboration juga bisa dapatkan di situ. Terus Bisa apa untuk sih? itu ya, perusahaan juga ya? Yes, benar. Dan keluarga yang nggak bisa datang atau dari apa namanya dari belahan-belahan di Aceh, di Irian Jaya, mereka bisa beli board game dari kami. Oke. Nanti rekomendasikan, saya tanya kebutuhannya apa, berapa orang yang main, kita bisa jual. Oh. Jadi seperti konsultan. Jadi Iya. Jadi nggak asal beli aja, takutnya ketika beli asal terus ternyata tidak Nggak bisa berguna main. juga. Benar. Lebih baik dikonsultasikan dulu. Benar. Dicari tahu dulu siapa yang membutuhkan, begitu ya. Baru akhirnya bisa beli. Oke, jadi bermanfaat juga begitu ketika segala sesuatunya tuh harus ditanya dulu supaya bisa pas peruntukannya. Benar. Nah, apa yang ingin disampaikan, apalagi ini kan board games juga banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak terutama, bahkan untuk orang dewasa juga. Apa yang memang bisa disampaikan bahwa agar board game ini juga bisa banyak lagi dikenal oleh masyarakat baik, Indonesia? ada 3. Jadi bonding dengan keluarga itu penting sekali. Bonding itu jadi kita mengurangi gadget, waktu kebersamaan itu penting sekali. Ya. Jadi anak-anak harus bermain dengan orang tua bermain dengan anak-anaknya seminggu sekali lah ya. Yang kedua itu adalah mereka itu perlu main. Jadi Pak Anies juga lagi bedah buku tentang parenting. Buku itu bilang bahwa anak-anak itu pekerjaannya adalah bermain. Ya. Pak Ki Andi ya, Pak Andi Atno ya. Pak Andi juga lagi wawancara seorang profesor, wakil Stella menteri. Profesor Stella juga sedang membahas juga bahwa anak-anak dari usia 4 kalau mereka udah tahu tentang spatial thinking, mereka gedenya itu Indonesia itu generasi kita itu STEM-nya akan kuat. Oke. Jadi mereka butuh itu. Dan yang ketiga itu adalah mereka nggak hanya belajar, tapi di sekolah itu mereka butuh bermain. Jadi di kelas kami, anak-anak itu kalau datang ke kelas kami itu lari-lari dan nggak mau pulang. Jadi 3 hal ini kita sebagai orang tua harus seimbangkan antara bermain dan belajar. Karena mau main itu tadi ya. Nah, mungkin ada rekomendasi board game yang bisa dipakai gitu di sekolah-sekolah mungkin Pak Edi? Ya, tahun 2024 ya, menurut saya paling bagus itu adalah salah satunya ya Magic Maze Tower. Nggak ada hubungannya dengan Magic, Betul. nggak ada, karena saya hindarin tema-tema yang gelap.
nggak ada. Tapi itu mengajarkan kita itu leadership-nya, collaboration-nya, critical thinking-nya semua masuk. Oke. Sampai 3 bulan kita udah ajarkan board game itu ke 500 pemain. Bukan hanya anak-anak, tapi kepala sekolah sampai direktur sekolah, guru-guru ratusan bermain dan semuanya suka. Semua happy, semua banyak manfaatnya ketika bermain board game. Itulah makanya perlunya konsultasi juga, tanya-tanya juga di Board Game Class lewat Instagramnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Edi, Mbak Kak Sisilia. Reza, Terima thank you so kasih. much. Dan thank you, Thank Dean. you. Audrey, terima kasih ya Thank sudah you. hadir pagi-pagi di Makasih. sini. Saya juga harus mengakhiri program ini karena saya jam 1 mau ke Green Bay Fluid. Aduh, Ya, mau langsung ya, betul. Sekali lagi terima kasih semuanya. Thank you.